Mana passwordnya? Oh, enggak keluar semua tuh. Enggak keluar semua tuh. Hah? Enggak keluar semua. Enggak. Ya sabar. Mau pakai masker lo, Mi? Oh, pada pakai masker. Ya ada lain. Lihat lain. Ini mood dulu nih. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu orang tua siswa SMA Bina Widya Solo. Untuk acara hari ini kita akan mulai beberapa saat lagi. Sebelumnya kami ingatkan lagi untuk mengganti format nama ya, sesuai dengan format yaitu nama siswa underscore kelas. Baik, untuk Bapak Ibu yang belum mengganti namanya dengan nama siswa, silakan untuk bisa merename dulu dengan cara klik nama ya, klik di bagian nama kemudian rename atau ganti nama. Jadi tidak perlu log out dari atau keluar dari meeting ini Bapak dan Ibu. Terima kasih. Bagaimana Senlausa? Ini sudah sebentar. Sudah ada 11 tamu. Bisa dimulai mungkin, Lausa? Atau menunggu lagi? Ya Miss, mari kita mulai sambil menunggu yang belum bergabung aja. Baik, terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu mohon untuk bisa mematikan mikrofonnya sejenak ya selama pemaparan ya, supaya tidak mengganggu pemaparannya. Untuk Bapak Ibu nanti apabila ada yang ingin tanya jawab nanti akan kami berikan sesi ya setelah pemaparan dari Cenlausa selesai. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu, orang tua dan wali siswa SMA Bina Widya Solo, selamat datang pada tahun ajaran baru ya, ini Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sebelumnya karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi ya, sosialisasi hari ini yang sangat penting karena ini merupakan program baru dari Sekolah Bina Widya secara umum, jadi tidak hanya dari SMA saja tapi seluruh program. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara ya, agenda pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu supaya lancar di tempat kami dan juga di tempat Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak dan Ibu, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, hari ini kita kedatangan narasumber ya. Jadi narasumber utama hari ini adalah Chen Lause atau Edi Lause ya, itu koordinator bahasa dari Sekolah Bina Widya. Jadi mengapa hari ini kita mengadakan sosialisasi tentang program
mata pelajaran bahasa Mandarin karena akan ada sedikit perubahan program Bapak dan Ibu. Jadi akan ada yang namanya nanti sistem leveling yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Jika sebelumnya nanti sebelumnya itu kita levelnya masih dalam satu jenjang, sekarang akan ada ya perubahan supaya nanti bisa mengakomodasi kebutuhan belajar bahasa Mandarin putra dan putri, Bapak dan Ibu, orang tua, wali murid semuanya nanti. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Jen Lause selaku koordinator bahasa dari Sekolah Bina Widya Solo, dan silakan nanti untuk disimak terlebih dahulu Bapak dan Ibu semuanya. Jika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan ketika pemaparan sudah selesai, ketika sesi pertanyaan sudah dibuka. Baik, Jen Lause, silahkan untuk bisa memaparkan materinya. Sudah saya jadikan co-host ya, bisa langsung share PPT-nya. Silakan Jen Lause. Baik, terima kasih Miss Anita yang saya hormati. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi orang tua murid SMA Bina Widya yang saya hormati. Dengan kesempatan pagi hari ini saya sampaikan untuk sosialisasi pelaksanaan sistem level bahasa Mandarin di Sekolah Nasional 3 Bahasa Bina Widya untuk tahun ajaran 2021 dan 2022. Untuk yang pertama saya sampaikan untuk tujuan pelaksanaan. Tujuannya adalah yang nomor 1, memfasilitasi siswa-siswi masuk ke level bahasa Mandarin sesuai dengan kemampuan siswa-siswi. Jadi untuk selama ini dalam satu kelas itu ada siswa-siswi kemampuannya mungkin melebihi dengan teman yang lain, melebihi standar di kelas yang dia ada. Jadi mungkin ada juga yang masih merasa kurang. Jadi kami itu untuk memfasilitasi siswa-siswi masuk ke level masing-masing dengan kemampuannya siswa-siswi. Untuk kedua, untuk memberi kesempatan siswa untuk mengulang di level yang sama, tidak berpengaruh dengan kurikulum nasional apabila siswa merasa ada kesulitan atau tidak lulus KKM. Jadi misal selama satu tahun ajaran itu ada siswa-siswi masih belum mencapai KKM kelulusan, jadi siswa-siswi tersebut masih dikasih kesempatan mengulangi level yang sebelumnya. Jadi tidak akan berpengaruh dengan kurikulum nasional. Untuk yang ketiga, mempermudah pengaturan KBM mata pelajaran bahasa Mandarin bagi siswa baru yang masuk di tengah-tengah tahun ajaran. Ya, mungkin kadang dari dulu ada kejadian di tengah-tengah tahun ajaran ada siswa pindahan dari sekolah, mungkin basisnya belum ada basis Mandarin, atau sudah ada tapi kami belum bisa mengukur dan belum bisa tahu dia itu masuk ke mulainya dari mana pelajaran Mandarinnya. Jadi kami akan mempermudah mengatur KBM-nya itu untuk bisa mengikuti pelajaran bahasa Mandarin sesuai dengan kemampuannya. Baik, yang keduanya untuk prosedur pelaksanaan. Demikian nomor 1, level disesuaikan dengan jumlah jenjang di Sekolah Bina Widya yaitu 12 kelas sama dengan 12 level. Hitung dari kelas 1 SD sampai kelas 12 ya jenjang SMA itu jumlahnya sama. Jadi ada 12 level. Yang kedua, siswa mengikuti KBM sesuai levelnya. Nanti untuk KBM-nya akan menyusul. Nanti KBM-nya siswa-siswi bisa mengikuti sesuai level. Yang ketiga, apabila guru kelas merasa siswa sangat unggul dan mampu untuk naik level, maka guru kelas berhak merekomendasikan siswa-siswi tersebut untuk naik level dengan
membuat surat rekomendasi dan dilampiri dengan bukti-bukti dapat berupa nilai dan diserahkan ke koordinator bahasa dan kepala sekolah. Jadi misal 1 semester atau 1 tahun ajaran belum selesai dan ada siswa-siswi sangat unggul, jadi dia sudah bisa mengikuti dan mungkin bisa melebihi kemampuan dengan teman-temannya selevel. Jadi kami guru kelas akan memberi rekomendasinya dan ada buktinya dapat nilai diserahkan ke koordinator bahasa dan kepala sekolah. Yang keempat, setelah koordinator bahasa dan kepala sekolah setuju, maka akan membuat surat rekomendasi dari pihak sekolah ditandatangan oleh guru kelas, koordinator bahasa dan kepala sekolah untuk diberikan ke orang tua siswa-siswi. Jadi setelah guru kelas merekomendasikan, nanti akan ada keluar dari surat rekomendasi keluar dari pihak sekolah untuk diberi ke orang tua siswa-siswi. Yang kelima, siswa-siswi boleh menolak rekomendasi kenaikan level apabila merasa belum siap. Misalnya dari level 10, kami rekomendasi siswa A untuk naik ke level 11. Kalau misal orang tua dan siswa-siswi belum setuju, berhak menolak untuk rekomendasi tersebut. Apabila siswa-siswi merasa pembelajaran tersebut terlalu mudah, maka orang tua siswa-siswi berhak mengajukan kenaikan level ke guru kelas, namun keputusan dinaikkan level atau tidak tetap berada di tangan guru kelas dan koordinator bahasa. Jadi misal ada di kelas 10 ada yang sudah sangat pintar bahasa Mandarin, ingin naik level, dan minta orang tua siswa tersebut mengajukan kenaikan level ke guru kelas. Nanti untuk keputusannya ada di tangan guru dan koordinator bahasa. Yang ketujuh, bagi siswa-siswi yang direkomendasikan naik level dan masih ragu-ragu, boleh trial terlebih dahulu di level berikutnya selama 1 minggu. Apabila memang merasa sangat kesulitan, maka siswa-siswi diizinkan untuk kembali ke level awal. Jadi misalnya dari level 11, sudah direkomendasikan, tapi masih ragu, dan orang tua sudah setuju, masih ragu, kami memberi kesempatan untuk mengikuti trial selama 1 minggu. Kalau merasa masih kesulitan, boleh kembali ke level awalnya, level 11. Tapi kalau merasa bisa mengikuti, nanti siswa tersebut diputuskan untuk mengikuti level berikutnya. Yang ke-8, rekomendasi kenaikan level bisa diajukan saat pembagian raport PTS dan PAS. Jadi 2 kali tiap semester. Baik, untuk target kelulusannya, yang ke-9, target kelulusan, kita lihat langsung yang untuk bagian yang 1B, ya, karena ini 1A untuk yang siswa-siswi SD. Kita lihat yang 1B. Level HSK-nya akan mengikuti pelajaran HSK 1 dengan jumlah penguasaan kata 550 kata. Nilai KKM HSK adalah 200, dan untuk buku panduan menggunakan Hanijiaojang 1A. Kompetensi di level 1B adalah menguasai nada baca dan mampu membaca pinyin secara tepat, mampu memahami makna, melafalkan dengan nada yang tepat, membaca dan menulis kosakata HSK 1. Untuk buku HSK akan dapat buku panduan persiapan, 1 buku ajar dan 1 buku latihan. Untuk HSK dapat lagi buku latihan soal edisi 2013. Jadi untuk level 1B mulainya dari HSK 1. Baik.
Ini kenapa yang level 1 bagi 1A dan 1B. Ini saya jelaskan untuk slide berikutnya. Khusus level 1 di tiap tahunnya akan dibuka menjadi 2 kelas, yaitu kelas SD 1 dan SMP SMA siswa baru. SD SMA siswa baru maksud saya adalah SMA itu SMP-nya bukan dari Bina Widya, bukan kelulusan SMP Bina Widya, tapi SMP sekolah lain. Kelas SD level 1 diberikan nama kelas 1A dan kelas SMP dan SMA level 1 diberikan nama kelas 1B. Ya, jadi Bapak Mama fokus saja ke untuk yang level 1B. Selanjutnya untuk level 1B akan menjadi kelas akselerasi di mana dalam 1 tahun ajaran akan diajarkan 4 level sekaligus dengan harapan siswa-siswi bisa lompat level lebih tinggi di tahun ajaran berikut dengan pertimbangan usia. Ya. Jadi ini kan ada 12 level, ya dari 1 sampai 12. Tapi untuk yang 1B ini, level 1B, dalam 1 tahun langsung diajarkan pelajaran selama 4 level. Nanti kalau naik ke tahun ajaran selanjutnya, siswa dari level 1B langsung menjadi level 5. Saya jelaskan untuk target kelulusan, kita langsung saja untuk yang level 5. Jadi kalau lulus dari 1B, untuk naiknya langsung level 5. Jadi level 5, pelajaran HSK, langsung HSK 2, jumlah penguasaan kata ada 300, nilai KKM, HSK minimal 160, dan untuk buku panduan Hanyu Haosheng Huawen jilid 4, itu dapat 1 buku ajar dan 1 buku latihan. Untuk kompetensi mampu memahami makna, melafalkan dengan nada yang tepat, membaca dan menulis huruf kanji, beserta pinyin dari kosakata HSK 2. Buku yang didapatkan buku HSK akan dapat panduan persiapan 1 buku ajar dan 1 buku latihan, dan dapat lagi buku latihan soal HSK 2. Selanjutnya level 6, masih HSK 2. Jumlah penguasaan masih sama, cuma ada peningkatan di nilai KKM menjadi 180. Untuk buku panduan Haosheng Huawen jilid 5, dapat 1 buku ajar dan 1 buku latihan. Kompetensinya masih sama dengan yang level 5 tadi. Bukunya adalah buku HSK, dapat 1 buku latihan soal panduan persiapan ujian, 1 buku official examination papers, ini juga latihan soal. Untuk yang level 7, ini level HSK, targetnya HSK 3. HSK 3 menguasai 600 kosakata dengan nilai KKM 210. Untuk buku panduan akan dapat Haosheng Huawen jilid 6, 1 buku ajar dan 1 buku latihan. Untuk kompetensi level 7, mampu memahami makna, melafalkan dengan nada yang tepat, membaca dan menulis kosakata, huruf kanji beserta pinyin dari HSK 3, serta mampu menyusun kata membentuk sebuah kalimat. Buku HSK akan dapat 1 buku ajar dan 1 buku latihan untuk panduan persiapan. Lanjut, untuk level 8 masih HSK 3. HSK 3. Nilai KKM ada peningkatan jadi 240. Bukunya menggunakan buku panduan Hanyu Jiaochang 1B. Kompetensi masih sama. Untuk buku HSK 3, buku latihan soal panduan persiapan ujian, dan 1 buku latihan soal edisi 2013. Untuk yang level HSK yang level 9, HSK 3 juga masih sama. Nilai KKM ada peningkatan jadi 270 menggunakan buku panduan Hanyu Jiaochang 2B.
Untuk kompetensi masih sama. Untuk bukunya akan dapat 1 buku Success with New HSK, Simulated Test, 1 buku Official Examination Papers of HSK 3. Lanjut untuk yang HSK yang level 10. Yang level 10 untuk targetnya HSK level 4, jumlah penguasaan kota 1.200 dengan nilai KKM 210. Untuk buku panduan menggunakan Hani Jiaochang 2B. Kompetensinya adalah mampu memahami makna, melafalkan dengan nada yang tepat, membaca dan menulis huruf kanji beserta pinyin dari kosakata HSK 4. Lalu mampu menyusun kata membentuk sebuah kalimat, membuat kalimat berdasarkan gambar. Untuk buku HSK dapat 1 buku Success with New HSK 4. Ya, ini bagian comprehensive practice, jadi latihan soal dan soal writing juga. Dan dapat 1 buku Success with New HSK 4, latihan listening. Untuk level 11 masih sama HSK 4 dengan nilai KKM minimal 240 untuk buku panduan menggunakan buku Hani Jiaochang 3A. Kompetensi masih sama. Buku HSK akan dapat 1 buku Official Examination Papers of HSK 4 dan 1 buku Success with New HSK 4 Simulated Test. Untuk level yang terakhir, yang level 12, masih sama HSK 4. Untuk KKM-nya minimal 270. Buku panduan menggunakan Hani Jiaochang 3B. Bukunya akan dapat 1 buku New HSK 4 edisi 2013. Demikian untuk target kelulusan. Selanjutnya saya sampaikan untuk prosedur pelaksanaan. Masih prosedur pelaksanaan nomor 10. Untuk pembagian dan menentukan siswa-siswi masuk ke level masing-masing, akan ada ujian bagi siswa-siswi tertentu. Ujian pembagian level dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 secara online menggunakan aplikasi Zoom. Jadwal dan link Zoom menyusul. Dan untuk yang mengikuti yang siswa-siswi SMA, hampir semua siswa-siswi yang mengikuti ujian pada tanggal 7. Yang ke-11, jadwal tes, evaluasi, dan kenaikan level dilaksanakan seminggu sebelum penilaian mata pelajaran nasional. Tes evaluasi dilaksanakan 4 kali dalam 1 tahun pelajaran. Jadi akan ada tes seperti PTS, PAS, tapi jadwalnya dimaju supaya tidak mempengaruhi dengan jadwal PTS, PAS yang mata pelajaran nasional. Lanjut, yang ketiga adalah jadwal KBM. Untuk jadwalnya, jam pembelajaran untuk level 1A sampai dengan 12 adalah 6 JP 30 menit per JP. Nah, ini KBM online dulu. KBM Bahasa Mandarin dilaksanakan berikut. Setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis, seminggu 3 kali, mulai pukul 7.30 sampai 8.30 atau jam 10 sampai 11. Jumlah JP adalah per level 2 JP per hari. Jadi dalam 3 hari, 2 kali 3 dapat 6 JP. Demikian untuk jadwal KBM adalah sebelah kiri adalah level. Jadi level dari level 1 sampai 12. Ya. Jadi tadi slide sebelumnya ada jam 7.30 sampai jam 8.30 atau jam 10 sampai jam 11. Jadi nanti siswa-siswi akan dapat jadwal level setelah tes ada dapat jadwal dan
levelnya masuk level yang mana. Nanti siswa-siswi tinggal ikut masuk levelnya masing-masing. Jadi misalnya yang untuk yang level 10, untuk Senin dan Kamis, mulainya 7.30 dan sampai 8.30. Untuk hari Rabu, mulainya jam 10 sampai jam 11. Oke. Demikian yang saya bisa sampaikan untuk sosialisasi, untuk program baru bahasa Mandarin. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Miss Anita. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Jen Lausa atas pemaparan tentang program leveling ya, bahasa Mandarin di SMA Bina Widya Solo khususnya. Baik, untuk Bapak Ibu di sini mungkin ada yang masih belum dipahami ya tentang program leveling ini. Silahkan bisa mengajukan pertanyaan, bisa antri dulu Bapak Ibu mungkin ya dengan bisa raise hand atau langsung menyalakan mikrofonnya. Silakan yang ingin bertanya, Sinten, monggo. Mumpung ini ketemu dengan koordinatornya, Bapak dan Ibu. Silakan bisa menyalakan mikrofon juga langsung bisa. Monggo Bapak Ibu menyalakan mikrofonnya. Atau bisa ke bagian chatting atau partisipan itu ada raise hand, bisa raise hand juga nanti akan kita antrikan ya untuk bertanya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang program leveling ini. Jadi nanti untuk SMA, untuk pembelajaran bahasa Mandarin, karena untuk persiapan yang ingin beasiswa juga ya Bapak Ibu yang putra-putrinya berminat untuk lanjut ke perguruan tinggi di Tiongkok atau di China, nanti bisa mengikuti program beasiswa dari sekolah Bina Widya ini. Dan untuk membantu, nah kita selenggarakan program leveling ini supaya nanti terakomodasi seluruh kebutuhan putra-putri Bapak dan Ibu mengenai materi tentang bahasa Mandarin yang setiap siswa itu berbeda-beda ya kemampuannya, karena ada yang dari Bina Widya, ada yang belum mendapatkan sama sekali sebelum masuk ke Bina Widya. Jadi nanti intinya Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk siswa-siswi yang sama sekali nol dalam bahasa Mandarinnya, kita akan bimbing mulai dari level 1 ya, berarti level 1B. Jadi tidak perlu khawatir nanti ketinggalan ataupun nanti tidak bisa mengikuti yang sudah expert ya untuk siswa-siswi atau putra-putrinya. Jadi kami sekolah akan mengakomodasi seluruh kebutuhan bahasa Mandarinnya, begitu. Silakan yang mau bertanya, mungkin ini ada yang baru gabung ya di sini, nggih. Silakan, ada yang ingin bertanya? Mungkin dari mamahnya atau papahnya Edelin ya, silahkan. Orang tua atau walinya Edelin. Atau dari Anis, ya Anis 11 IPS. Silahkan. Mumpung ini bertemu ya langsung dengan koordinatornya. Atau mungkin yang putra-putrinya ikut menyimak bisa menanyakan juga ya, karena nanti putra-putrinya juga yang akan melaksanakan mulai dari tes ya, dan juga pembelajarannya di kelas. Silahkan tadi. Mungkin orang tuanya Ananda Erlinda tadi dengan Papa siapa ya ini? Tadi sudah join dari awal, kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mungkin belum dipahami, bisa ditanyakan di sini. Atau orang tuanya di sini ada Ananda Arya Dewangga.
Papa dan mamahnya Ananda Bianca Cindy. Ada ini Galaxy J6. Atau papa mamanya Kevin. Kevin atau Kevin sendiri ingin bertanya, silahkan. Stephen, Michelle, Winona, Kalista, dan Natalina ya ini ya. Silakan yang ingin bertanya. Bapak dan Ibu, mumpung ini ada kesempatan untuk tatap maya ya Bapak dan Ibu ya. Silakan. Tidak ada yang bertanya. Ini ada Bapak Thomas Utomo, ini juga silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya, bisa disampaikan di sini. Bagaimana? Tidak ada? Chen Lausa ini bagaimana? Apakah ada yang ingin ditambahkan Chen Lausa untuk informasi kepada orang tua wali siswa, Bapak dan Ibu ini? Baik, Miss, terima kasih. Informasi tambahan dari saya yaitu untuk ujian pembagian level akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Juli, mulai jam 8. Nanti untuk informasi selanjutnya, saya akan buat grup nanti akan dibantu oleh guru bahasa Mandarin SMA, dan informasi nanti kami sampaikan di grup. Untuk sebelumnya saya mohon izin Papa dan Mama mungkin bisa membagi nomor mengizinkan nomornya Papa Mama masukkan ke grup. Jadi nanti semua informasi tentang ujian, jadwal, dan link Zoom kami akan share di grup. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Chen Lause untuk informasinya. Jadi mengingatkan lagi untuk hari Rabu ya Lause ya, tanggal 7 akan ada tes ya, pra-level itu lewat Zoom, untuk link Zoom dan passwordnya nanti akan disampaikan setelahnya ya. Dan nanti mohon izin juga untuk Bapak dan Ibu orang tua atau wali, untuk kami minta izin untuk memasukkan nomor WhatsApp-nya ke grup yang akan dibuat oleh Chen Lause selaku koordinator bahasa Mandarin. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak dan Ibu sebelum diakhiri mungkin untuk sosialisasi pada hari ini? Ataukah mungkin sudah cukup paham ya Bapak dan Ibu ya? Mungkin Bapak Ibu yang baru di kelas 10 silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada mungkin Chen Lause sampai di sini dulu ya Chen Lause ya. Ya, untuk materi nanti bolehkah di-share Chen Lause PowerPoint-nya? Baik ya. Ya, untuk Bapak Ibu yang hari ini mungkin terkendala teknis yang tidak bisa menyimak ataupun tidak bisa join ya karena kesibukan dengan pekerjaan atau ada urusan lainnya, nanti untuk rekaman akan kita unggah ya, kita sampaikan. Kemudian untuk materi PowerPoint dari Chen Lause nanti juga akan kami sampaikan juga sebagai bahan informasi untuk Bapak dan Ibu tentang program leveling bahasa Mandarin untuk SMA Bina Widya Solo ini. Baik Bapak dan Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, semoga tadi apa yang disampaikan oleh Chen Lause bisa tersampaikan dengan baik, dan kami dari panitia ya dari SMA Bina Widya Solo mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memfasilitasi sosialisasi ini. Baik Bapak dan Ibu, demikian ya sosialisasi. Terima kasih untuk Chen Lause atas pemaparannya ya, sangat bermanfaat ya untuk kemajuan SMA Bina Widya.
Kemudian terima kasih juga tadi ada Rifania Lause dan juga Mistika ya sudah ikut join juga. Dan kepada Bapak Kepala juga, Mr. Hudson ini ada di sebelah saya juga memantau. Baik, untuk Bapak dan Ibu terima kasih sekali lagi ya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi di tahun ajaran baru nanti. Semoga prestasi putra-putri Bapak Ibu lebih baik lagi walaupun ya mungkin nanti masih daring ya Bapak Ibu karena masih PPKM. Ini di luar dugaan kami karena sebenarnya kemarin kami sudah menjadwalkan untuk tatap muka tapi apa daya karena dari kondisi sehingga pembelajaran masih harus dilaksanakan secara daring dan semoga segera bisa tatap muka dan semoga bisa segera kondusif ya Bapak dan Ibu. Untuk Bapak dan Ibu dan siswa-siswi semua semoga selalu sehat ya, selalu dimanapun berada dijaga dari wabah penyakit ini. Kita bertemu dalam tahun ajaran baru minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya. Untuk Bapak dan Ibu, rekaman nanti akan kami share dan materi juga akan kami share ya Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih bisa live meeting ya Bapak Ibu yang ingin melanjutkan aktivitas, yang ingin melanjutkan pekerjaannya dipersilahkan monggo. Terima kasih John Lause. Terima kasih juga. Ya.